Pemirsa, masih di Anyus Pagi bersama dengan saya Camar Hendra dan rekan saya Yasmin Atania. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Dan kita akan ke informasi selanjutnya. Ya pemirsa, jumlah pasien melonjak di semua rumah sakit di jalur Gaza selama Israel melakukan serangan intensif di Gaza. Otoritas Kesehatan di Gaza pada hari Senin mengatakan ada kepadatan yang signifikan di semua rumah sakit di jalur Gaza menyusul serangan militer Israel pada akhir pekan lalu. Selain lonjakan jumlah pasien yang luka, ada pula lonjakan korban meninggal dunia hingga lemari pendingin kamar mayat di rumah sakit sama sekali tidak menyisakan ruang kosong. هناك انخفاض كبير في كافة مستشفيات قطاع غزة نتيجة عدد الضحايا الكبير الذين يأتون من كل مكان يتم استهدافه في قطاع غزة، إضافة إلى ارتفاع عدد الشهداء في المستشفيات. أصبح هناك ازدحام كبير في ثلاجات الموتى. Israel menggempur jalur Gaza dari udara, sementara Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengerahkan kampanye akan menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan kelompok militan Hamas. Warga sipil membayar mahal di kedua sisi. 700 orang dilaporkan tewas di Israel dan lebih dari 400 orang tewas di Gaza. Kelompok militan Palestina ini mengaku menahan lebih dari 130 tawanan dari pihak Israel. Pada hari Minggu, Israel secara resmi menyatakan perang kepada Hamas dan memberikan lampu hijau untuk langkah militer yang signifikan sebagai pembalasan terhadap serangan mereka. Gaza adalah daerah kantong kecil berpenduduk 2,3 juta orang yang diblokade Israel Mesir selama 16 tahun sejak pengambil alihan Hamas. Warga khawatir akan terjadi peningkatan kekerasan lebih lanjut. احنا قاعدين بامان الله بنستنى اذان الصبحيات ما شفنا الا الدنيا كلياتها مره واحده سكرت علينا ايش اللي صار قالوا قصفوا الجامع طلعنا نجري الله بيعلم ايش اللي صار طلعنا نجري لقينا الدنيا كلياتها غبره وهدم ودمار حاجه ما تنوصفش ما فيش وصف ينوصف ما فيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. Hingga Minggu malam, serangan udara Israel telah menghancurkan 159 unit rumah di Gaza dan lebih dari 1.200 rumah rusak parah. Sementara itu, kamp pengungsi di sekolah yang dikelola Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA juga terkena serangan roket Israel. Kamp itu menampung lebih dari 225 orang pengungsi. Pemirsa, selain festival musik yang digelar di dekat perbatasan Israel-Gaza, pasukan Hamas menyasar sejumlah wilayah dalam serangan hari Sabtu. Dua kota yang terkena dampak paling parah adalah Ashkelon dan Sderot. Polisi dan kru ambulans berkumpul di lokasi kejadian pasca serangan Hamas untuk merawat korban luka dan membersihkan area yang dipenuhi pecahan peluru. Lebih dari 24 jam setelah Hamas melancarkan serangan, pasukan Israel masih berperang melawan militan yang bersembunyi di beberapa lokasi. Setidaknya 700 orang dilaporkan tewas di Israel, angka kematian yang sangat besar yang belum pernah terjadi sejak Mei 2021 dan lebih dari 400 orang tewas di Gaza. Deklarasi perang oleh Israel menandakan pertempuran yang lebih besar di masa depan dan pertanyaan utamanya adalah apakah Israel akan melancarkan serangan darat di Gaza. Sementara itu, Hamas dan kelompok jihad Islam yang lebih kecil mengklaim telah menangkap lebih dari 130 orang dari Israel. Warga Israel yang ditangkap dibawa ke Gaza dan mereka mengatakan akan ditukar dengan pembebasan ribuan warga Palestina yang dipenjarakan oleh Israel. Sementara suara tembakan terdengar pada Minggu malam di Sderot setelah seharian penuh pertempuran jalanan antara warga Palestina dan pasukan keamanan Israel terjadi di kota ini. Sderot terletak sekitar 15 km dari Gaza. Didukung oleh rentatan roket, puluhan militan Hamas keluar dari jalur Gaza yang diblokade dan ke kota-kota terdekat di Israel, menewaskan puluhan orang dan menculik lainnya. Dalam serangan yang kini meluas, kelompok bersenjata Hamas telah menyerbu 22 lokasi di luar jalur Gaza, termasuk kota-kota dan komunitas lain sejauh 15 mil dari perbatasan.
Baku tembak terus berlanjut setelah malam tiba. Pejuang Hamas kemudian menyandera para tawanan di 2 kota. Pemirsa, solidaritas untuk perjuangan rakyat Palestina terus berlanjut. Tidak hanya di Timur Tengah, dukungan juga datang dari Australia, San Francisco, dan Berlin, Jerman. Ratusan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di Gedung Opera Sydney hari Senin. Polisi menyarankan komunitas Yahudi untuk menjauh demi menghindari bentrokan. Sekitar 1.000 pengunjuk rasa mengadakan pawai sejauh 3 km dari balai kota Sydney ke landmark tepi pelabuhan sambil meneriakan "Bebaskan Palestina". Aksi mereka dikawal ketat polisi dalam jumlah besar. Seorang pengunjuk rasa di balai kota sempat mengibarkan bendera Israel sebelum dia melarikan diri. Parlemen Australia dan Gedung Opera termasuk di antara beberapa gedung publik di Sydney, Melbourne, dan Canberra yang diterangi dengan warna biru dan putih, warna bendera Israel pada Senin malam sebagai bentuk solidaritas terhadap Israel. The Palestinians have endured enough, and enough is enough. That's it. Enough's enough. Para pengunjuk rasa di San Francisco, California berkumpul pada hari Minggu untuk menyuarakan dukungan mereka terhadap perjuangan Palestina. Rekaman video dari media setempat, KGO TV, menunjukkan demonstrasi pro-Palestina di luar konsulat Israel di San Francisco. Selain San Francisco, demonstrasi damai diadakan di sejumlah kota di Amerika Serikat, termasuk di Washington, D.C. Israel secara resmi menyatakan perang pada hari Minggu, menandakan pertempuran yang lebih besar di masa depan dan kemungkinan serangan darat ke Gaza. Hamas menolak mengakui negara Israel dan menentang perjanjian perdamaian sementara Oslo yang dinegosiasikan Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada pertengahan tahun 1990-an. Di ibu kota Jerman, sekitar 50 orang berkumpul di distrik Neukölln, Berlin Sabtu malam sebagai bentuk solidaritas untuk rakyat Palestina. Para pengunjuk rasa terlihat memegang bendera Palestina dan meneriakkan "Palestina akan merdeka". Rekaman video menunjukkan polisi bentrok dengan beberapa pengunjuk rasa dan menangkap mereka. Di sela-sela aksi protes, seorang petugas polisi terluka akibat pelemparan batu ke arah mobil patroli yang merusak kaca depan. Sebelumnya, kelompok anti-Israel Samidun membagikan kue-kue kepada orang yang lewat untuk merayakan apa yang mereka sebut kemenangan perlawanan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Senin mendesak dunia untuk menghentikan serangan Israel ke jalur Gaza. Kepada media di Teheran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanan, pada hari Senin mengatakan berlanjutnya serangan di Gaza adalah tindakan provokatif oleh Israel dan negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina harus melakukan intervensi. Dia menegaskan kembali sikap Iran atas tuduhan peran Iran dalam pertempuran tersebut. اونی که جمهوری اسلامی ایران رو تهدید میکنه باید بداند که هر اقدام احمقانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران با پاسخ ویرانگر مواجه خواهد بود. اگر بتوانند در همون صحنه فلسطین از خودشون در مقابل مقاومت ملت فلسطین دفاع بکنند. Jumlah korban tewas telah melampaui 1.100 orang dan ribuan lainnya terluka di kedua belah pihak. Dalam serangan sepanjang hari Sabtu hingga Minggu, pertempuran kemudian berlanjut di beberapa lokasi pada Senin pagi. طبیعتاً ملت مقاوم فلسطین حق دارند که در مقابل رژیمی که بیش از 75 سال حقوق مسلم طبیعی و قانونی اونها، حقوق انسانیشون، حقوق اخلاقیشون و حقوق به رسمیت شناخته شده بین المللیشون رو نقض کردن، از توانایی و قابلیت‌های خودشون استفاده بکنن برای رفع تجاوز
و برای دفع و رفع اشغالگری این اقدامی است که ملت فلسطین با تکیه بر توانایی‌های ذاتی خودشون دارن انجام میدن. این یک حق مشروع هست. Meskipun Hamas adalah kelompok Muslim Sunni, mereka memiliki sayap militan yang telah lama menjalin hubungan dekat dengan Iran. Sumber pendanaan dan kekuatan besar Syiah, Hamas dan Iran disatukan oleh entitas bersama terhadap Israel. Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh pada hari Senin menegaskan kembali hak warga Palestina untuk mempertahankan diri dari agresi dan kependudukan Israel. Mengacu pada serangan bersejarah pejuang Hamas ke Israel dari jalur Gaza, serta kekerasan yang terjadi setelahnya, Shtayyeh mengatakan serangan Hamas dipicu oleh kebijakan pemerintah Israel yang melakukan bentuk-bentuk agresi terburuk, seperti pembunuhan, penyitaan tanah sah milik Palestina, penyerangan terhadap tempat-tempat suci, terorisme dan praktik keji yang dilakukan para pemukim Yahudi Israel. Israel secara resmi menyatakan perang pada hari Minggu dan memberikan lampu hijau untuk langkah militer yang signifikan untuk membalas serangan mendadak Hamas pada hari Sabtu. Lebih dari 1.100 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka di kedua belah pihak. وما يترتب عليها هي نتاج سياسة إن إسرائيل هي دولة عدوان واحتلال ومن حق شعبنا أن يدافع عن نفسه وقد أوضحنا ذلك لكل الذين لا يرون إلا بعين واحدة والسيد الرئيس ونحن معه يدير تحرك إقليمي ودولي من خلال اتصالات مع زعماء العالم هدفه Israel dan Lebanon meningkatkan jumlah pasukan militer di sepanjang wilayah perbatasan setelah penembakan roket dan peluru oleh Hizbullah pada hari Minggu. Baku tembak singkat terjadi di perbatasan Lebanon dan Israel Utara hari Minggu antara pasukan Israel dengan kelompok militan Hizbullah Lebanon. Israel membalas dengan menggunakan drone bersenjata. Di sisi Lebanon, dekat kota Kafar Kila, pasukan Israel terlihat berpatroli di kota Metula. Hizbullah membombardir 3 posisi militer Israel di wilayah sengketa di sepanjang perbatasan Lebanon dengan dataran tinggi Golan di Suriah yang diduduki Israel. Dalam sebuah pernyataan, kelompok militan tersebut mengatakan mereka menggunakan roket dan peluru dalam jumlah besar. Operasi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas dengan Hamas. احنا مع الاخوه بغزه ايد بايد حجر بحجر رصاص برصاص دم بدم صاروخ بصاروخ من ميلتنا رح نبلش بس ناطرين سماحه السيد. Media Lebanon mengatakan meski tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kedua serangan, 2 anak Lebanon terluka akibat pecahan kaca. Dataran tinggi Golan dianeksasi Israel pada tahun 1981. Meski spekulasi meningkat mengenai kemungkinan Hizbullah bergabung dalam perang, namun pemimpin kelompok tersebut, Hassan Nasrallah, belum memberikan tanggapan. Sementara para pendukung Hizbullah Lebanon mengatakan siap bergabung dengan Palestina di medan perang jika Nasrallah memberikan mereka lampu hijau. Pemirsa, sejumlah negara di dunia mengutuk kekerasan yang terjadi antara Palestina dan Israel. Serangan pejuang Hamas ke Israel dan serangan balasan telah menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil dan kerusakan di kedua belah pihak. Sejumlah negara dunia bereaksi terhadap gelombang serangan kelompok militan Palestina Hamas ke wilayah Israel. Mereka mengutuk kekerasan yang terjadi saat Hamas menyerang Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan 1 menit mengheningkan cipta untuk menghormati para korban peperangan antara Hamas dan Israel, serta korban jiwa akibat gempa bumi di Afghanistan. PBB dalam pernyataannya juga mengecam kekerasan yang terjadi antara Palestina dan Israel, diikuti berbagai negara. The Secretary General also strongly condemns all violence in Syria and urges all parties to respect their obligations under international law. He also recalls that civilians and civilian infrastructure must be protected in accordance with international humanitarian law at all times. مشكلة الفلسطينيين لم تبدأ من اليوم ولا يمكن أبدا اجتزاء التصعيد الحالي من سياقه الأوسع وهو
استمرار الاحتلال والقضاء على أي أفق مستقبلي يمكن للشعب الفلسطيني أن يحقق من خلاله تطلعاته السياسية في دولة مستقلة على حدود 67. فإن تدمير حل الدولتين وخنق أي جهد للتفاوض من أجل السلام وحصار السلطة الفلسطينية ومواصلة الاستيطان وقدم الأراضي بلا توقف هي عوامل لا يمكن إغفالها في الموقف الذي وصلنا إليه اليوم. 我们对紧张局势加剧和暴力升级深表关切。对于冲突造成平民伤亡感到十分痛心，我们反对和谴责伤害平民的行为。我们认为当务之急是尽快停火止战，恢复和平，共同推动局势。 Hingga kini lebih dari 1.100 orang tewas dan ribuan orang luka dari kedua belah pihak akibat peperangan ini. Pemirsa, harga minyak acuan global naik lebih dari 4% pada awal perdagangan hari Senin menyusul perang Israel dan kelompok Hamas. Kondisi ini telah meningkatkan kekhawatiran mengenai pasokan minyak mentah. Minyak mentah Brent yang menjadi patokan untuk pasar minyak ringan di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah pada hari Senin diperdagangkan 4,53% lebih tinggi, yaitu pada kisaran $88,41 Amerika Serikat per barel. Sedangkan West Texas Intermediate atau WTI, patokan untuk pasar minyak ringan Amerika Serikat berjangka, naik 4,69% menjadi $88,67 Amerika Serikat per barel. Kenaikan harga menandai pantulan dari tren harga turun selama sepekan terakhir ketika kekhawatiran mengenai tingginya suku bunga dan dampaknya terhadap permintaan minyak global mengakibatkan penurunan mingguan terbesar sejak bulan Maret. Para analis mengatakan masih harus dilihat apakah harga minyak akan kembali ke level tertinggi pada akhir September. Dan jika eskalasi konflik di Timur Tengah meningkat, maka produsen-produsen utama di wilayah tersebut dapat terkena dampaknya. Hamas yang menguasai jalur Gaza melancarkan serangan mendadak secara besar-besaran terhadap Israel pada hari Sabtu. Sebagai balasan, militer Israel melancarkan puluhan serangan udara dengan target situs dan markas besar Hamas di wilayah kantong pantai tersebut. Babak baru konflik telah menyebabkan ratusan orang tewas di kedua belah pihak dan ribuan lainnya terluka. Pemirsa, momen mengheningkan cipta sempat terekam di Bursa Efek New York pada hari Senin. Para pialang saham memberikan penghormatan kepada para korban kekerasan yang sedang berlangsung di Israel dan Gaza. Penghormatan kepada para korban serangan di Gaza dan Israel disampaikan 2 hari setelah Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Para pialang saham yang sehari-hari sibuk dalam aktivitas transaksi di lantai bursa mengheningkan cipta selama beberapa menit. Media Israel melaporkan sekitar 700 orang tewas termasuk 73 tentara Israel dalam serangan dari hari roket yang dilancarkan kelompok Hamas pada Sabtu dan Minggu. Jumlah korban ini sangatlah besar jika dibandingkan dengan skala konflik yang terjadi baru-baru ini. Sementara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 493 orang, termasuk 78 anak-anak dan 41 wanita. Sedangkan korban luka mencapai ribuan orang dari kedua belah pihak.